Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, video kali ini aku mau tutorial mandiin kucing aku di rumah dengan alat seadanya. Nah, ini tempat mesin cuci aku lagi aku bersihin dulu. Sekalian deh aku mau mandiin kucing aku di situ. Mesin cuci aku lap-lap, lantainya aku bersihin, terus kalian aku mandiin kucing aku di sini juga gitu loh. Sebelum lanjut bisa di-subscribe ya, di-like dan di-komen. Ini dia kucing yang mau aku mandiin. Dia itu lagi birahi. Dasarnya manja banget sama aku. Ditambah dia lagi birahi. Jadi aku elus-elus sedikit aja udah. Ya ampun udah geletak-geletakan gitu. Gemes banget ya sih. Nah, tahap-tahapannya bakal aku jelasin. Walaupun agak sedikit ngacak. Tapi tahap pertama itu harus kalian pastiin kondisi kucing dalam keadaan sehat ya. Terus kelengkapannya. Ini ada kelengkapan yang wajib kalian punya. Hair dryer rambut aku, tapi buat dia juga nggak apa-apa. Terus ada sisir kawat yang kecil dan yang besar. Oh iya, sebenarnya ketinggalan sih di video ini. Gunting buat ngegunting pau sama sikat gigi gitu loh buat nyikatin si pau-paunya nanti pas lagi mandi. Tapi ada di video. Terus ini ada gunting kuku, aku siapin tisu, kapas, cotton bud gitu kan. Ini cairan pembersih telinga. Itu murah sih harganya 30 ribuan. Terus eye flush buat ngebersihin mata. Aku udah tanya dokter hewan, ini boleh dipakai. Terus ada shampoo. Labelnya kebuka. Samponya mereknya sama ini Cup and Kit. Karena dia kan lebih sering aku bawa ke kamar mandi ya, basah gitu maksudnya. Jadi kekeletek mereknya. Terus ini ada pengikir kuku biar nggak tajam habis digunting kuku kan aku kikir dikit lah biar nggak tajam karena suaranya lembut jadi si kucing aku nggak takut. Masker, terus aku harus nyiapin air hangat juga di ember tuh ada 2 embernya. Sebelum mandi aku cross check dulu. Ini aku dibantu suami aku buat cross check dia ada jamur kah, ada kutu kah gitu kan. Karena aku bagian nge-record, dia yang bagian ngecek-ngecek. Karena kalau dibalik, aku yang ngecek dia nge-record, takut hasil videonya tuh kemana-mana gitu loh, ngerti kan? Nah kayaknya dia lebih jago juga sih bagian yang ngegunting kuku gitu. Tuh kelihatan gak sih kukunya tuh panjang banget tuh. Aku sengaja gak gunting kuku karena aku mau bikin video ini. Nah, untuk batas gunting kukunya sendiri itu cuma yang putih-putihnya aja tuh. Jangan sampai yang pink, itu batasnya. Jangan sampai ke dalam. Takutnya dalam itu nanti dia bisa berdarah. Walaupun kucing aku agresif nih kalau sama orang lain. Tapi kalau dipegang aku tuh ya walaupun agak pecicilan tapi dia tuh kayak agak jaga-jaga gitu loh. Nggak terlalu agresif. Nah, ini kuku terakhir dia. Terus beres kita ngeguntingin kukunya. Tahap selanjutnya kita gunting paunya. Fungsinya buat kalau dia jalan atau lari biar nggak licin. Karena kan panjang banget tuh tadi, gondrong banget kan. Nah ini dia punya nih katanya, punya gunting apa sih, punya sendiri, beli sendiri gitu kan. Jadi dia mau pakai ini aku tadi ketinggalan di alat yang wajib kita punya, gunting-gunting buat pau. Nah, sebelum aku basahin bulunya, aku mau bersihin telinganya dulu pakai pembersih cairan yang tadi. Kalian tuh wajib banget punya. Selain harganya worth it, itu tuh bisa kepake lama, 4 bulanan gitu lah. Apalagi yang kalau kotornya normal, kecuali memang sering kotor ya, itu sesuai pemakaian aja. Terus dielap-elapnya juga bagian daun telinganya aja, jangan sampai dalam-dalam karena takutnya luka. Pakai cotton bud juga pas lengkungan-lengkungan di luar-luarnya aja gitu loh. Ini aku elap lagi nanti pakai tisu karena kan si cairannya basah. Terus aku juga mau bersihin si mata kucingnya pakai eye flush tadi, aku tetesin dulu ke kapas. Baru aku bersihin tuh si matanya. Oh iya. Sebelum kalian siram kucing kalian atau kalian basahin kucing kalian, kalian boleh tutupin telinga kucing kalian tuh pakai kapas. Fungsinya biar air nggak masuk ke dalam telinga. Terkecuali memang kalian nggak mau, tapi kalian harus menjamin si kucing kalian tuh anteng, nggak pecicilan, jadi air nggak masuk gitu kan. Karena kalau masuk bisa bahaya, bisa radang. Jadi kalau mau aman kalian boleh tutupin. Tapi kalau yang udah terbiasa mandiin, nggak ditutupin pun nggak apa-apa. Kayak aku nih, aku udah bukan terbiasa ya.
kucing aku anteng. Nah, ini aku mulai mau basahin kucing aku, dielap-elap aja mukanya, bagian muka. Aku langsung mau pakai shampoo dicampur air di gayung. Karena kalau pakai tahapan ini, itu si bulu tuh lebih cepat basah dibanding harus nyiram dulu sampai si bulu basah, itu kayaknya ngabisin air. Nah, kenapa mandiin kucing itu harus dalam keadaan sehat, nggak demam? Itu karena kalau habis mandi itu biasanya kalau si kucingnya lagi demam nanti takutnya tambah sakit gitu loh. Jadi kan kita yang sering berinteraksi, ngasih makan dia, ngajak main dia, kita tahu dong ada perubahan nggak di dia gitu sebelum kita mandiin gitu kan. Atau ada flu gitu kan. Kita pastiin dulu dia harus dalam kondisi sehat. Kalau kalian punya cek suhu, boleh kalian bantu cek suhu dulu. Tapi aku nggak hafal sih cek suhu normal kucing berapa gitu. Boleh kalian cek di internet deh. Terus apa ya? Oh iya, grooming itu salah satu cara sederhana buat jaga kesehatan kucing. Kok bisa? Bisa lah, karena apa? Kita tuh pegang dia dari kepala, kaki sampai ujung ekor. Jadi kita tahu dia itu ada perubahan nggak, ada sesuatu nggak yang mencurigakan. Kayak misalkan kita bersihin telinga dia nih pagi, terus pas sore setelah mandiin kotor lagi, itu berarti dia ada sesuatu. Kita harus buru-buru cek ke dokter hewan. Syukur-syukur cuma kotor biasa, atau kalau memang butuh pengobatan dan perawatan kan tepat ya langsung ke dokter hewan. Gitu. Nah, ini aku udah tahapan kedua sampoin. Aku cuma 2 tahap doang. Yang pertama tadi biar cepet basahnya, yang kedua biar bener-bener dia sampoan gitu loh, bersih gitu. Terus aku sikat tipis-tipis di paunya nih yang tadi aku sebutin, ketinggalan kan aku fotoin gitu di kelengkapan yang wajib kita punya. Itu sederhana kan ya alatnya, pasti kita punya dong bekas sikat gigi gitu kan. Kalau enggak ya belilah gitu, kita kumpulin dulu bekas sikat gigi. Terus ini kucing aku tuh agak anteng karena pertama mungkin dia pakai air anget. Kedua emang enakan 2 bak gini loh. Jadi yang pertama sambil kita kayak disiram-siram lagi air sabunnya. Terus kedua pas ngebilas si di sampo itu kelihatan airnya masih bening atau masih ada sabunnya gitu. Jadi bisa kita bilas lagi dan si kucing itu kayak pegangan gitu kan. Atau kadang kalau misalkan kucingnya agak mau lari, aku ngehadepin ke tembok lagi. Jadi biar pikiran dia, waduh gue mau kabur kemana ya ini tapi udah mentok gitu. Tuh ini aku kayak siram bilasan yang terakhir, itu udah aku cek. Masih ada sabun enggak, terus aku cek juga rontoknya. Ini rontok banget apa rontok aja atau rontok normal gitu. Kalian juga lah bisa dicek dikit-dikit ya. Apalagi kucing aku nih lagi birahi. Terus aku andukin. Bagusnya sih pakai kanebo. Kanebo khusus kucing. Tapi kebetulan ketinggalan di rumah ibu aku. Jadi aku cuma pakai anduk. Enggak apa-apa deh. Pakai anduk aja. Yang penting nanti itu pas proses pengeringannya. Pas di hair dryer. Syukur-syukur kalau punya blower. Tapi aku nggak punya karena blower juga lumayan harganya ya. Jadi aku cukup pakai hair dryer, itu tuh harus kering banget sampai ke bulu-bulu dasar dia, sampai si kulitnya itu benar-benar pas dipegang nggak lembab, nggak dingin gitu loh. Harus kering. Karena kalau misalnya nggak kering itu kata dokter hewan aku ya, dan sepengalaman aku itu yang bakal bikin jamuran dan bikin dia lembab gitu. Terus kita cek lagi ke kamar sebelum kita ngeringin, kita rapiin kamar, siapin makanannya dia dulu. Jadi setelah mandi biar dia langsung makan. Nah, ini aku taruh sini tadi nih si kucingnya, biar nggak lari-lari karena kan lagi basah ya, takutnya nanti basah kemana-mana becek. Tuh, aku keluarin di kandangnya dia aku taruh. Biasanya kalau ada panas aku jemur 10 menitan sebelum aku hair dryer gitu. Nah, ini aku alasin pakai kas. Itu kenapa? Biar dia kan basah ya maksudnya, biar si basahnya tuh ke kain aja dulu gitu, biar nggak netes-netes ke kandangnya atau bahkan susah kering. Nah, ini pengikir kuku yang tadi aku bilang tuh dianteng kan, dikikir. Cuma tetap sih dia tuh kayak agak ngeberontak gitu loh.
Tuh, jadi tapi aku harus nyari selahnya dia tanpa memaksa, karena kita tuh apa? Babunya dia. Tapi tetap dia harus nurut ya. Dia harus nurut mau mandiin, mau diginiin, mau digituin gitu. Terus kayak kalau ada tatakannya gini agak lebih tinggi tuh biar kayak kue gitu loh. Kita ngegeser bukan ngegeser badannya kucing, ngegeser kargonya. Tuh kan. Ya kan? Oh iya tadi aku lupa pakai masker. Tadi aku ambil dulu maskernya. Mau ngeringin kan takutnya bulunya ke hidung atau ke muka kan kadang kan nggak enak gitu loh. Biasanya memang aku nge-grooming dulu baru mandi. Tuh. Terus aku mau ingetin lagi kenapa penting grooming kucing. Itu penting juga. Yang tadi kan udah aku jelasin ya. Jadi sebelum dia sakit yang berat itu pasti diawali dengan sakit-sakit ringan gitu. Tapi berharapnya kan dia sehat-sehat ya. Jadi dicegahnya tuh melalui grooming. Atau boleh kalian sesekali tuh grooming ke pet shop atau ke tempat grooming yang ada dokter hewannya. Jadi bisa sekalian dicek gitu kan. Sekarang kan udah banyak banget gitu. Jadi bisa kita kenalin dulu sakitnya, sakit awalnya dia apa. Kalau misalnya dia sehat-sehat aja, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata dia ada kutu, takutnya kan si kutu itu kan gatel, bikin dia garuk-garuk. Terus dia ngisep darah, gatalnya itu bikin dia luka atau apa itu yang bikin dia sakit parah kan. Nah, jadi sebelum parah kita baru ngelihat satu kutu, itu langsung kita bawa ke dokter hewan, kita obatin. Itu enak banget. Balik lagi ke grooming, ini aku lagi hair dryer dia sambil aku sisir-sisir. Aku jarang sih nge-hair dryer dia di dalam kandang karena aku mau langsung pegang si kucingnya. Keringnya gimana? Masih basah enggak? Tuh aku liatin ya. Jadi kalau yang masih basah tuh kayak gini. Berkelompok-kelompok gitu loh si bulunya gitu. Itu harus kita keringin. Butuh kesabaran dan harus keyakinan. Harus kering banget. Jangan capek. Karena kalau capek itu malah bikin buat apa nggak grooming gitu kan. Karena hasil akhirnya tuh di proses hair dryer. Tuh bawah-bawah leher yang susah kering. Terus aku tuh ngedahulin bagian kepala baru bagian belakang. Terus tengah kering nih aku semprotin parfum. Karena biar kan parfum tuh agak air kan. Bukan agak air tapi air gitu. Itu agak banyak tapi nanti kita kan proses hair dryer lagi. Jadi kayak udah menyatu gitu loh sama si bulu-bulunya gitu. Terus baru kita keringin lagi. Harus kering banget. Ini bagian belakang tuh sebenarnya paling susah banget. Karena pertama kadang si kucingnya juga udah kayak capek nih, capek gitu. Masih harus dipegang-pegang gitu kan. Tapi harus kering. Ya udah, gimanain caranya? Mau dia diputer-puter, boleh dia sambil dipeluk atau bahkan istirahat dulu tapi harus dilanjutin kering. Apalagi nih si kucing aku lagi birahi jadi di toel dikit dia nungging-nungging. Kelihatan kan? Tuh, dia udah sampai pengen turun. Ya udah nggak apa-apa deh aku turunin kasihan gitu kan takutnya di atas terus dia pegel gitu kan. Tuh, ini bagian bawah aku sampai sambil angkat dia gitu. Butuh kesabaran, harus telaten banget apalagi bulu kucing aku udah tebel banget. Terus aku gimana caranya nih biar hair dryernya bisa ngarah dia tapi aku sambil nyisirin karena si bulu yang ngelompok-ngelompok tadi harus aku sisir biar dia cepet kering juga. Sambil tiduran, lelah besti, kata dia gitu. Oke lah, nggak apa-apa besti, tiduran aja, aku keringin kamu. Yang jangan galak ya. Abis mandi kita makan besti, udah aku siapin tempatnya besti. Tuh aku sambil peluk dia biar dikeringin. Tuh imut kan, lucu nggak sih, gemes kan, ya ampun. Walaupun pas basah dia tuh langsung merosot lepek banget dan segede ya ampun dia beratnya tuh 3,5 kilo. 4 kiloan kurang pernah sih cuma standarnya dia 3,5 kilo. Nanti soon aku mau steril dia. Tuh akhirnya hampir beres dan tuh udah beda banget kan sama yang tadi tuh. Bulu ekornya aja tuh udah aku keringin. Tuh mantep banget aku lihat hasilnya aja seneng. Karena ini prosesnya panjang dan lama banget. Tuh udah aku pastiin setiap helainya nggak ada yang berkelompok-kelompok lagi. Udah beres, udah kok. Udah aku tinggal sisir-sisirin kamu. Ya kan? Terus ya namanya juga babu. Abis ini aku ngebersihin tempat-tempat
ini peralatan mandinya, aku kumpul-kumpulin lagi jadi satu. Oh, udah deh. Udah bisa main-main. Thank you yang sudah tonton sampai akhir. Sekian tips dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe ya, terus kucing aku yang lucu-lucu ini. Thank you, bye-bye.